Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahu maulana al-azim. Sesungguhnya orang yang beriman itu ialah orang-orang yang apabila disebut Allah wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka berserah diri. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dan negeri kita sekarang dalam keadaan aman dari musibah-musibah yang mana di sekeliling kita sudah diturunkan oleh Allah musibah-musibah, baik banjir, longsor, dan lain sebagainya. Lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, negeri kita masih aman. Mungkin di sekeliling kita
sudah sampai target berapa dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya, baru diturunkan musibah tersebut. Mudah-mudahan di negeri kita tidak diturunkan musibah. Dari itu marilah kita menghabiskan dosa-dosa kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun batang sinamar jauh di bawah, tetapi kalau dosa sudah melampaui target ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bisa jadi musibah. Dari itu sekali lagi mari kita menyadari, mawas diri, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar negeri kita tidak dikenai oleh musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah kita perbanyak untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Anfal, bagaimana telah disampaikan di awal khutbah tadi, menyampaikan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang yang beriman itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang apabila disebut Allah, mendengar orang menyebut Allah, gemetar hatinya, tersentuh jiwanya, ingat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dia di atas dosa yang lakukannya, andaikan ditimpakan oleh Allah SWT siksaan sekurang-kurangnya untuk pribadinya sendiri, seperti penyakit-penyakit yang ringan ataupun berat seperti stroke dan lain sebagainya. Peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang-orang yang beriman itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila disampaikan, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambah imannya. Dengan dikata kalau iman sudah bertambah, dosa semakin berkurang, amal semakin meningkat, menandakan bahwa imannya bertambah setelah mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan oleh khatib, oleh ustaz, oleh buya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah, kepada Tuhan mereka berserah diri, mereka tawakal. Itulah orang-orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu kita baca dalam satu buku bahwa tanda-tanda orang yang beriman itu adalah yang pertama tadi, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kemudian yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Yang ketiga, berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanda-tanda orang yang beriman yang keempat adalah mereka mendirikan sholat. Tidak hanya melaksanakan sholat, tetapi mendirikan sholat. Apa bedanya mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat? Mengerjakan sholat asal-asalan, tetapi yang mendirikan sholat
mengetahui syarat-syarat yang perlu, yang dibutuhkan oleh salat itu sendiri, mengetahui bagaimana caranya salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda orang yang beriman. Kemudian yang kelima, menafkahkan sebagian harta yang dianugerahkan Allah kepadanya. Sebagian harta dinafkahkan, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dinafkahkannya, itu tanda orang yang beriman. Kemudian apabila mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bersyukur karena tidak ada nikmat datang dari yang lain, hanya nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan nikmat itu datang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan diikuti dengan seluruh anggotanya, lahir atau batin, melaksanakan apa saja yang diperintah dan menghentikan apa saja yang dilarang. Itulah syukur yang sebenarnya. Kemudian apabila mereka ditimpa oleh musibah, penyakit dan lain sebagainya, mereka bersabar. Itu diantaranya tanda-tanda orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat lain yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau ahli penduduk satu negeri amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya orang yang memiliki tanda-tanda iman tadi, itulah orang beriman. Wattaqau, dan bertakwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah bukakan, kami bukakan, kata Allah, untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Karena datangnya dua saja kaum muslimin, kalau tidak dari langit, memancar dari bumi. Keberkahan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dan dipancarkan dari bumi. Seandainya penduduk satu negeri, penduduk satu kampung, Jorong Balatua contohnya, atau Kewalian Mungka, Kecamatan Mungka umpamanya, maka akan dicurahkan oleh Allah SWT keberkahan dari langit dan dari bumi. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kelompok kecil kaum muslimin, coba kita rasakan di rumah tangga kita sendiri. Kalau seandainya keluarga kita di rumah tangga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin rumah tangga kita akan damai. Disitulah makanya datang mawaddah warahmah, ketenangan, keamanan di rumah tangga. Kalau seandainya rumah tangga tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Tetapi seandainya mereka tidak beriman, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, penduduk satu negeri itu, wa akhadnahum, maka kami siksa mereka, baik itu dengan banjir bandang, dengan longsor dan sebagainya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan angin saja kaum muslimin tak perlu tempat, tak perlu tebing, tak perlu sungai dan sebagainya, bisa menjadi musibah kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap dosa yang kelewatan dilakukan di suatu negeri atau kampung tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa diturunkan musibah siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Gara-gara usaha atau perbuatan mereka yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, iman dan takwa dihubungkan, berdekatan di dalam surat yang disampaikan Allah tadi, amanu wattaqau. Karena iman dan takwa itu saling mendukung, saling menyokong antara satu dengan yang lain. Kemudian apa pula tanda-tanda orang yang takwa? Takwa itu apa? Mawas diri, memelihara diri. Dari mana memelihara diri? Ini tanda-tanda orang yang bertakwa. Pertama, memelihara diri jangan jatuh kepada syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Katanya yang menyembuhkan penyakitnya adalah dukun. Yang menyembuhkan penyakitnya katanya, keyakinannya adalah dokter, obat dan sebagainya. Tetapi menurut orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu, yang mendatangkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut hanya Allah pula. Cuma berobat dan sebagainya itu adalah sunnah, diperintahkan oleh Allah melalui Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, tanda orang yang bertakwa. Kemudian memelihara diri pada perbuatan yang dimukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipeliharanya dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga, dia memelihara diri daripada perbuatan yang merugikan orang lain. Selanjutnya, orang yang takwa itu memelihara diri daripada perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Kemudian memelihara diri daripada kehinaan dan kehancuran. Terusnya, tanda orang yang bertakwa itu adalah menjaga diri daripada kemunafikan. Terakhir, memelihara diri dari azab api neraka. Api nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah padam semenjak dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda orang yang bertakwa. Tadi sudah sampaikan tanda-tanda yang beriman. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Tanda yang paling tinggi di antara tanda-tanda tadi adalah asyaddu hubbalillah, bersangat dan sangat cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menandakan cintanya lebih tinggi daripada yang lain orang beriman itu, sehingga dia tidak mengacuhkan yang lain kalau Allah Subhanahu wa taala memerintah. Ini buktikan dia sangat cinta, sangat tinggi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perintah atasannya.
ataupun perintah yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takwa itu paling tinggi nilainya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia pada sisi Allah adalah orang yang paling tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya tinggi menurut kita, tetapi tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengkhabarkan nanti di akhirat kelak. Kata kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti digambarkan, ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh ketakwaan keimanan kamu hanya dulu di atas dunia. Tidak mengacuhkan perintah yang aku perintahkan, tidak mengacuhkan panggilan yang diwakilkan kepada muazin. 5 kali sehari semalam dipanggil, hayya 'alas shalah, mari dirikan salat. Hayya 'alal falah, karena dengan salat itu kamu menjadi orang yang menang. Hayya 'alal falah. Apakah kamu acuhkan memang kamu itu orang yang sangat cinta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya perkataan kita saja, tetapi ada bukti di atas keimanan yang kita miliki. Mudah-mudahan kaum muslimin iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, disentuh